Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan sebuah alat ukur untuk memperbaiki alat-alat elektronik atau instalasi listrik rumah tangga. Alat ukur ini namanya multitester. Kenapa dikatakan multitester? Karena banyak variabel yang bisa diukur, yang bisa dites, sehingga dinamakan multi ya, ada tambahan kata multi di depannya. Adapun multitester yang saya gunakan di sini mereknya Sanwa, serinya YX360TRF. Ya, ini multitester analog made in Japan. Harganya di tempat saya sekitar 500-an kurang lebihnya. Adapun bagian-bagian dari multitester, pertama display, kedua adjustment, ketiga selektor. Selektor ini untuk memindahkan variabel yang hendak diukur. Kemudian ada probe. Probe-nya ada dua, positif dan negatif, merah atau hitam. Kemudian selain bagian-bagian di atas, di sini ada juga pengatur ininya ya, pengatur jarum displaynya ya, supaya betul-betul akurat. Selain diatur menggunakan adjustment ini ya. Baik, pada bagian display di sini ada beberapa variabel yang bisa kita ukur, tentukan nilainya. Pertama, untuk pengukuran resistansi, yang ini paling atas. Kemudian pengukuran tegangan, volt ampere, ini untuk daya ya, volt ampere. Kemudian tegangan AC yang merah ini 10 volt. Ini yang atas ini bisa juga tegangan hingga 250 volt. Kemudian bisa juga untuk pengukuran tegangan DC ya, yang ini. Kemudian di sini plus minus DC volt yang oranye. Kemudian yang bawahnya untuk pengukuran arus mikroampere, miliampere. Kemudian yang paling bawah LV, low voltage, tegangan kecil. Kemudian yang paling bawah lagi untuk HFE ya, HFE. Baik, selanjutnya kita akan membahas beberapa pengukuran standar yang digunakan, yakni pengukuran tegangan DC, tegangan AC, kemudian pengukuran nilai resistor, dan pengukuran arus. Khusus untuk pengukuran arus kita membutuhkan beban ya. Jadi nanti untuk pengukuran arus, multitester dipasang secara seri dengan sumber tegangan dan beban. Sementara untuk pengukuran tegangan dan pengukuran variabel resistor, ya ini yang ini harus dipasang paralel dengan komponen yang hendak diukur. Baik, sekarang kita coba untuk pengukuran tegangan DC. Kita arahkan selektornya ke pengukuran misalnya maksimal 50 volt ya, untuk mengecek keluaran dari adaptor ini ya. Adaptor ini tegangan outputnya 12 volt DC, arus maksimumnya 5 sampai 5,4 ampere. Caranya, probe positif setelah kita arahkan selektornya ke tegangan maksimal 50 volt, karena kita tahu di sini keluarannya 12 volt, cukup maksimalnya 50 volt. Probe positifnya ke positif bagian output dari adaptor, probe negatifnya ke bagian negatif dari output adaptor. Seperti ini. Nah,
jarumnya bergerak menuju ke angka 12 volt ya. Jadi ada tegangan out DC-nya. Seperti itu ya untuk pengukuran tegangan DC. Sekarang kalau kita ingin mengukur tegangan AC, maka selektornya kita arahkan ke pengukuran tegangan AC ya. Misalnya kita ingin mengukur tegangan AC PLN. Kita tahu tegangan AC PLN 220 volt. Maka maksimalnya di selektor kita arahkan ke 250 volt. Kalau semakin besar tegangan yang hendak diukur, maka maksimal di pengukuran harus lebih tinggi daripada besar tegangan maksimal yang hendak kita ukur. Sekarang kita arahkan probe-nya ke sumber tegangan AC PLN. Nah, ini dia agak aduh. Misalnya ke sini ya. Secara paralel. Nah, jarumnya bergerak ke angka 220 volt. Ini tegangan AC ya. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan pengukuran variabel ini ya. Variabel pengukuran ohmmeter untuk mengukur nilai resistansi sebuah komponen resistor atau bahan lainnya, konduktor misalnya. Nah, bagian selektor yang mengarah ke sini untuk pengukuran resistansi ini memiliki fungsi yang amat banyak ya. Mengecek kabel putus atau tidak. Kemudian kita juga bisa mengecek misal sekarang kita punya terminal untuk menghubungkan sebuah kabel koaksial ya. Mencabangkannya menjadi 2 cabang seperti ini. Nah, kita ingin tahu apakah terminal yang ini, soket yang ini terhubung dengan yang ini, kemudian terhubung juga dengan yang ini atau tidak. Kita bisa menggunakan multitester dengan mengatur selektornya ke arah pengukuran resistansi seperti ini ya. Kali 100 atau kali berapa saja terserah ya. Kemudian kita arahkan probe-nya seperti ini. Kita taruh misalnya di ujung yang ini ya. Di ujung yang ini untuk mencari tahu apakah ini terhubung ke sini atau tidak. Ternyata dia terhubung, nyambung. Kemudian ke sini nyambung, berarti ini terhubung. Dengan demikian tidak lost kontak ya. Sekarang kita cek bagian outnya, kabelnya nyambung, yang ini juga nyambung. Jadi terminalnya masih bagus ya, masih bisa kita gunakan untuk mencabangkan kabel koaksial. Seperti itu ya, bagaimana cara menggunakan multitester. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di kolom komentar. Sebelumnya saya ingin membahas sedikit tentang di sini maksimal pengukuran tegangan. Di sini ada tulisan 10 volt, 50 volt, 250 volt. Jadi kalau pengukuran tegangannya kita atur misalnya untuk DC di 10 volt, maka kita pakai yang ini ya, yang 10 volt DC. Kalau 50 berarti yang dipakai yang di atasnya 50 volt. Jadi nanti penunjukannya tinggal mengikuti ya. Misalnya yang 10 volt ini deretan pengukurannya yang 0, 2, 4, 8, 6, 8, 10. Kalau yang 50, 0, 10, 20, 30, 40, 50 dan seterusnya. Kalau yang di pengukuran resistansi, di sini ada tulisan 2K dan tak hingga ya. Kemudian di selektornya ini adalah faktor pengalinya. Jika nanti jarumnya ketika pengukuran menunjuk ke angka misalnya 30,
kemudian selektornya kali 100, maka beserta hasil pengukurannya 30 kali 100 ohm ya, 100 ohm berarti 3000 ohm. Demikian cara menggunakan multitester, semoga bermanfaat. Terima kasih.